Silakan Mas Fahmi kalau udah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salmi atas kesempatannya untuk sekedar memberikan pelatihan terkait perencanaan struktur dari gedung 4 lantai. Mungkin perkenalan dulu. Saya merupakan mahasiswa S1 Teknik Sipil dari angkatan 2023. Di sini eh, saya masih berkuliah dan juga tetap sama-sama belajar gitu. Jadi mungkin nanti semisal ada kesalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman masih bingungkan bisa langsung tanyakan, bisa langsung raise hand dan juga bisa langsung tanyakan ketika mungkin ada step-step yang membingungkan. Mungkin sebentar saya ganti backgroundnya dulu ya. Oke, eh, sebentar masih aplikasinya masih loading. Mungkin udah teman-teman udah pada install semua ya dari aplikasinya dan juga family-nya, private family-nya. Karena kan untuk perencanaan ini harus harus dipersiapkan terlebih dahulu. Soalnya untuk penggunaan Revit sendiri untuk persiapannya itu lumayan lama ya dari download aplikasinya, juga download apa? Download family-nya. Mungkin bisa langsung tak share screen aja ya. Dari mana? Kita belum sholat. Mungkin udah kelihatan Ayo, ya. ya, sekalian ngecek sih. Halo, mungkin teman-teman mungkin udah kelihatan untuk tampilan Revit-nya. Udah Mas. Oke, mungkin ini aku jelasin dikit ya tentang home base-nya dari home screen-nya dari Revit 2026 ini. Jadi ada dua tipe ya untuk pengerjaannya, ada model sama families. Jadi untuk model sendiri itu biasa digunakan untuk sebentar. Jadi ini mohon maaf jika kamera saya masih terputus-putus ya, soalnya ada kendala teknis. Bisa langsung dilihat di layar aja. Jadi ada dua model, yaitu ada dua tipe untuk pengerjaan Revit ini. Ada yang pertama itu ada models dan juga families. Jadi untuk models ini biasa digunakan untuk pengerjaan dalam skala besar seperti perencanaan arsitektur, struktural, NP dan selainnya. Dan untuk familiesnya ini lebih ke detail. Bisa kita membuat meja, pintu, segala macam itu kita membuat di families. Oke, untuk yang di bagian sini ini biasanya terdapat pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita bikin sebelumnya. Biasanya terdapat pada tampilan depan ini. Untuk pengerjaan selanjutnya, kita bisa menggunakan open atau new. Ya kalau open kita membuka pekerjaan yang sudah kita buat, dan new itu kita membuat baru. Nah, perlu perlu diperhatikan lagi di new project ini kita perlu teliti kita menggunakan template template file apa. Nah, ini ada dua tipe, ada imperial multidisiplin dan juga metric multidisiplin. Nah, biasanya untuk area Asia sendiri itu menggunakan metric multidisiplin ataupun kita bisa cari yang lain, kita bisa browse
Ini kan masih imperial, ini bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Terus template-nya kita bisa English. Sebentar. Kita cari yang Revit 2026 templates. Kita cari yang matrix, default matrix. Default matrix. Oke, kita habis ketemu default matrix, kita pencet open. Nah, maka kita akan menggunakan template file yang sudah disediakan Revit itu dalam berbentuk metrik. Nah, bedanya Imperial sama metrik, kalau Imperial itu satuannya bisa biasanya menggunakan feet, kaki atau satuan yang lainnya. Kalau metrik itu biasanya kita gunakan seperti meter, sentimeter dan lain-lain. Maka kita eh, ketik oke langsung saja. Sebentar. Jadi untuk tampilan awalnya seperti ini, di mana terdapat beberapa tipe ya untuk tipe foldernya. Ini ada arsitektur, struktur, dan lain-lain. Nah, awalnya kita harus paham terlebih dahulu tools-tools apa yang ada di Revit ini. Yang pertama ada properties. Properties ini biasa kita gunakan untuk mengatur segala hal yang kita buat. Untuk mengatur dimensi dan segala macam. Nah, untuk grafik sendiri, ini terkait eh, penampilan. Jadi, berapa yang kita tampilkan, berapa skala yang akan kita tampilkan, terus dan lain-lain, dan color scheme yang akan kita tampilkan. Nah, yang paling penting juga di sini ada project browser, di mana project browser ini menampilkan gambar-gambar kerja yang sudah kita gunakan, yang sudah kita buat. Seperti ada level 1, level 2 dan lain-lain. Nah, untuk memulai dari perencanaan struktur bangunan itu kan biasanya kita membutuhkan level-level yang akan kita gunakan. Kita bisa atur di elevation di is, di mana di sini sebelum mengatur elevasinya kita atur dulu dimensinya. Bisa ketik UN, UN nggak usah dienter langsung mencet UN aja. Untuk distance-nya bisa kita pakai sentimeter, length-nya juga bisa pakai sentimeter. Dan juga sesuai selera dengan teman-teman ya, mau pakai dimensi bagaimana kita atur pakai UN yang tadi yang setelah saya jelaskan seperti itu. Nah, ini otomatis sudah ganti di mana di level satunya itu eh, di elevasi 0, level 2-nya elevasi 400. Nah, karena kita sekarang akan merencanakan gedung 4 lantai gitu ya. Jadi eh, bisa langsung saja untuk menambahkan elevasinya, pencet CO, kita copy. Karena eh, anggap saja antar lantainya itu 400, maka kita langsung saja ke 4 lantai. Maka kita sudah menemukan ya, mendapatkan beberapa elevasi yang akan kita gunakan. Nah, untuk struktur bawahnya, kita dapat menggunakan titik bulkhead yang paling bawah. Bisa di angka 100, 1 meter di bawah bangunannya. Oke, setelah kita terdapat beberapa elevasi yang akan kita buat, maka kita dapat munculkan, sebentar, bentar ya. Mana ya? Maka kita dapat munculkan untuk lantai-lantainya menggunakan view.
di plan views. Karena kita akan menggunakan akan merencanakan struktur, maka kita menggunakan structural plan. Kita munculkan semua dengan klik salah satu, pencet shift, klik yang terakhir, terus oke. Maka sudah terdapat pada sini terdapat structural plan, sudah terdapat eh, beberapa lantai yang akan kita gunakan. Nah, untuk penamaannya sendiri bisa kita ubah-ubah ya. Contoh untuk level 5 ini karena level atas dari pelcapnya kita bisa ganti top pelcap. Langsung. Nah, sudah otomatis terganti pada denah dari beberapa levelnya. Mungkin untuk selanjutnya kita dapat eh, membuat grid, di mana grid ini merupakan acuan dari denah yang akan kita buat. Dapat terdapat pada arsitektur, struktur. Nah, karena kita arsitek struktur, kita langsung dapat ke sini, atau enggak kita bisa pencet saja GR, GR, terus langsung di pencet salah satu kali, terus diarahkan ke atas. Ini sudah dapat GR1. Maka untuk mendapatkan denahnya kita bisa copy dengan caranya CO. Ini tergantung dari jarak antar gridnya. Semisal aku membuat 400, jarak targetnya itu 4 meter, 500, 500 mungkin, ini 400. Nah, dari ini kita sudah dapat grid yang sudah terdapat dimensinya. Untuk memunculkan dimensinya, bisa kita ketik DI. Pilih salah satu, terus digeser ke s- semua semua gridnya. Diklik, terus kita arahkan sini. Nah, untuk grid melintangnya, sama saja kayak tadi, pencet GR, namun kita mulai dari kiri ke kanan. Karena sini ini sudah angka satu, berarti kita ubah ini A. Bisa double klik, ganti A. Terus sama halnya kayak tadi, langsung di copy, CO 400, 500, 100. Nah, kita sudah mempunyai grid yang akan menjadi acuan dari bangunan kita. Kita bisa panjangkan sampai ke bawah seperti ini. Terus kita dapat munculkan bubble-nya di kedua sisi. Kita menggunakan edit type. Terus yang plan view symbol ends ini dicentang. Maka kita sudah dapat grid yang akan kita gunakan. Untuk memberikan dimensi sama halnya dengan yang tadi, pencet DI. Terus kita kasih dimensi dari step gridnya. Setelah ini kita coba cek di elevation, apakah grid ini sudah mencakupi dari semua elevasi yang akan kita buat. Is kita cek, ternyata sudah mencakupi ya, sudah me- melewati dari setiap gridnya. Maka kita bisa coba cek di level 1, level 2.
sudah terdapat semua, jadi kita bisa langsung merencanakan strukturnya. Untuk yang pertama, perencanaan kolom. Untuk perencanaan kolom itu dapat kita pakai tools bar struktur langsung di kolom. Nah, di sini terdapat adanya perbedaan antara kolom arsitektur dan juga struktur. Nah, bedanya apa? Kalau kita menggunakan kolom struktur, itu kita dapat menambahkan rebar ataupun tulangan yang akan kita pakai nanti. Beda dengan arsitektur, kolomnya ini tidak bisa diapa-apakan. Jadi cuma sekedar kolom arsitektur aja. Kita bisa lihat langsung saja ke kolom. Nah, kita sini sudah terdapat pada instruksi kolom ya. Untuk memilih dari kolomnya sendiri, perlu diketahui untuk Revit itu kita tidak bisa langsung saja membuat kolom sesuka kita. Kita harus menambahkan terlebih dahulu Revit yang sudah kita download. Di sini untuk tipenya yang sudah kita ada dalam bawaan Revit ini, kita bisa lihat di sini, pencet sini. Ah, ini masih terdapat kolom WF aja, kolom baja yang sudah bawaan dari Revit ini. Untuk menambahkan kolom beton, kita dapat cat kolom, terus kita load family yang sudah kita download tadi. Untuk family-nya bisa kita cari dari file dari folder aplikasinya kalian. Misal kalian Revit 2025 itu maka namanya itu foldernya Revit 2025. Karena familyku terdapat pada 2022, maka aku pakai folder 2022. Pilih libraries, pilih English, US, terus kita cari folder yang namanya struktural column. Ini terdapat beberapa tipe kolom yang sudah disediakan family-nya yang sudah kita buat tadi. Terdapat konkret, baja, baja ringan, baja baja WF dan segala macam. Kita menggunakan konkret. Ini sudah terdapat beberapa tipe kolom yang akan kita gunakan. Karena kita menggunakan kolom kotak ataupun kolom persegi, maka kita pilih aja yang kolom persegi, M concrete square column, terus di open. Maka kita sudah mendapatkan kolom beton yang berdimensi 30 kali 30. Maka kita dapat mengatur dimensinya dengan menambahkan tipe dimensi dari beton tersebut. Kita menggunakan edit type, kita duplikat. Misal kita menggunakan kolom struktur 45 kali 45. Jadi 450. Oke. Untuk pengaturan dimensinya bisa kita gunakan, kita ganti dari dimension ini. Karena kita 45 cm, maka kita ganti 45. Nah, setelah ini kita sudah mendapatkan kolom 45 kali 45. Nah, untuk pada step gridnya seperti ini. Maka kolom 45 kali 45 sudah kita tempatkan. Nah, untuk penempatannya sendiri, coba kita ulang ya. Kolom konkretnya. Nah, sebelum untuk menempatkan, kita harus tahu di mana letak kolom tersebut, elevasinya. Mungkin dari level berapa ke level berapa. Dikarenakan kita eh, dari elevasi top pile cap ataupun di atas pile cap sampai ke level 5 ataupun level 4, kita dapat menggantikan pada ini depth, kita ganti height, eh,
Terus dari level satu, sebentar. Karena kita gambar kerjanya di level satu, kita sampai ke level 4. Maka kita sudah bisa melihat hasilnya seperti apa. Bisa kita klik rumah di sini. Nah, maka sudah terlihat kolom yang kita buat. Untuk tipe dari 3D-nya sendiri bisa kita atur ya. Kita menggunakan realistik ataupun bagaimana. Contoh menggunakan realistik. Nah, maka kolom yang sudah kita buat bentuknya seperti ini. Bisa kita atur-atur, geser-geser sesuai dengan kemauan kita. Kembali seperti hal yang tadi, untuk mengatur kembali elevasi dari kolomnya ini, kita menggunakan constraint. Base level merupakan eh, base di mana dia berada, ataupun dasarnya di mana. Dikarenakan eh, base-nya itu dari topile cap, maka kita langsung ganti saja di topile cap. Ini sudah otomatis mengganti menjadi bawahnya itu menjadi di atas file cap. Setelah itu untuk mempercepat pekerjaan kita langsung saja CS ataupun grid yang lagi menggunakan add grid, di mana ini kita dapat menempatkan kolom di semua grid yang ada. Kita langsung blok gridnya, habis itu pencet shift ya atau salah, pencet control di blok juga, terus finish. Maka kolom sudah ditempatkan di semua gridnya. Bisa kita lihat di 3D-nya. Nah, maka kolom sudah ditempatkan di semua gridnya. Untuk penempatan balok sama seperti yang tadi, kita menggunakan beam. Dikarenakan masih belum terdapat family yang kita masukkan, maka kita masukkan kembali ke load family, terus ke structural beam. Kita cari structural beam ataupun structural framing. Kita pilih konkret yang M konkret rectangular beam. Nah, kita sudah mendapatkan balok dengan ukuran 40 kali 80. Untuk pengaturan dimensinya sama dengan yang tadi. Kita dapat menduplikat ataupun mengcopy. Misal kita akan menggunakan ukuran 350 kali 70 ya. 35 kali 70. Kita buat ulang. Maka kita sudah mendapatkan balok dengan dimensi 35 kali 70 cm. Untuk penerapannya sendiri, kita dapat mengatur work plan-nya itu di mana, entah itu di level satu, di level 2. Untuk di level satu sendiri, itu namanya bukan balok, tapi tie beam. Jadi, sama saja untuk penggunaan materialnya. Kita dapat menggunakan beton yang dimensinya sama dengan balok. Untuk mempercepat pekerjaan, kita menggunakan on-grid, sama dengan hal yang tadi, kita blok, pencet kontrol, kita blok. Oke, maka untuk perencanaan baloknya sendiri kita sudah selesai pada level satu. Kita lihat 3D-nya.
Maka untuk baloknya sendiri sudah selesai pada pekerjaan level satu. Untuk mempercepat pekerjaan, di mana jika terdapat kesamaan antar dimensi antar lantai, kita dapat menggunakan eh, kopi untuk menyalin dari level-level yang sudah ada. Kita bisa klik salah satu, terus select all instant ini untuk memilih semua yang sama sama tipenya, yaitu balok untuk dipilih semua. Pilih visible in view. Terus kita pilih copy, terus kita paste ke line to selected levels. Kita copy ke sampai level 4. Maka perencanaan balok di setiap lantainya sudah selesai. Bentuknya seperti ini. Untuk sebentar, untuk tahap selanjutnya kita akan membuat plat di setiap lantainya. Di sini kita menggunakan di folder struktur ya, yaitu menggunakan floor. Di sini terdapat beberapa tipe. Di- Kita membuat tipe lingkaran ataupun segala macam. Namun kita akan menggunakan tipe kotak. Kita pilih yang ini, terus kita buat persegi ataupun sesuai dengan plat kita. Di sini sudah terdapat di mana tebal dari platanya sendiri itu sekitar 15 cm. Kita gunakan saja yang 15 cm, terus kita checklist oke. Maka plat lantai sudah terbuat. Kita cek di 3D. Nah, seperti ini. Untuk sebentar, karena file cap-nya terlalu tinggi, kita coba turunkan lagi. Kita kolomnya dari top file cap. Oke, kita bisa lihat di 3D-nya. Bentuknya seperti ini. Sama halnya dengan yang tadi untuk menghemat waktu. Jadi kita tidak usah membuat lantai di setiap kita tidak usah membuat plat di setiap lantainya. Kita bisa mengcopy, kita pilih saja plat lantainya, terus copy, terus di align to selected levels. Nah, maka sudah menjadi plat lantai di setiap lantainya. Mungkin dari peserta pelatihan mungkin ada yang menanyakan sebelum dilanjutkan.
eh mungkin lanjut saja ya ke perencanaan struktur tangga. Kita dapat menggunakan floor plan karena kan tangga sendiri itu dalam Revit merupakan hal yang arsitektur. Di sini terdapat arsitektur ada stairs. Karena terdapat floor plan-nya ini masih terdapat level 1 sama level 2, maka kita munculkan terlebih dahulu sama dengan yang tadi, klik view, plan views, floor plan, kita munculkan semuanya. Sudah terdapat denah-denah yang kita buat. Kita contoh saja ke lantai satu, arsitektur, terus stairs. Maka kita dapat membuat tangga dari level 1 hingga level 2. Artinya, kita akan membuat tangga dari lantai satu ke lantai 2. Kita bisa tempatkan di mana saja, di mana kita dapat mengatur jumlah anak tangga dari tangga yang akan kita buat. Misal kita akan buat 20 anak tangga. Di Revit ini juga sudah dilengkapi oleh kelogisan dari strukturnya, di mana ketika tinggi dari step pijakannya itu terlalu tinggi, maka Revit ini akan memberikan tanda-tanda peringatan seperti saya akan coba 10. Nah, terdapat warning ataupun peringatan jika dengan jumlah anak tangga yang menggunakan 10, maka tidak bisa digunakan. Kita kembali lagi ke 22. Untuk tangganya kita bisa tempatkan di sini. Karena terdapat 22, kita ambil setengahnya seperti ini. Maka sementara seperti ini terlebih dahulu. Kita checklist terlebih dahulu. Maka kita sudah membuat tangga dari lantai satu ke lantai 2. Bisa kita lihat di 3D. Nah, kita sudah membuat tangga dari lantai satu ke lantai 2. Untuk tipe-tipe tangganya sendiri kita bisa atur. Nah, untuk struktur itu kita menggunakan monolithic stair. Nah, kita coba buat kembali menggunakan monolithic stair. Nah, ini untuk 22 tidak cukup, maka menggunakan 24. Setelah itu kita bisa checklist, kita bisa lihat 3D-nya. Maka kita sudah membuat tangga dari level 1 hingga level 2. Nah, ternyata eh, kita dibutuhkan untuk eh, mengurangi plak lantai di sini. Kita dapat menguranginya, kita klik-klik, karena ini level 2, di lantai 2, maka kita pilih dengan level 2, kita pilih edit boundary. Dikarenakan area void-nya itu terdapat bagian-bagian tangga, maka kita kecualikan dari sini. Kita bisa lihat readingnya.
Nah, sudah terpotong. Untuk menghilangkan trailisnya bisa kita hapus saja. Maka kita sudah mendapatkan kasaran dari tangganya itu sendiri. Kita bisa edit untuk dimensi tangganya sendiri. Kita double klik, terus kita pindah-pindahkan sesuai dengan kemauan kita. Kita lebarkan ini untuk anunya sendiri jangan sampai lebih dari baloknya. Ini sampai kita bisa ketik oke. Maka kita sudah membuat tangga dari level 1 hingga level 2. Untuk membuat kembali di level 2 sampai level 4 sama saja. Kita langsung kurangi kembali di level 3. Kita edit boundary. Oke, 3D. Nah, kita copy tangga dari lantai 1 hingga ke lantai 4. Ya, copy. Nah, ini kita edit boundary. Kita kecualikan yang ini. Nah, kita sudah mendapatkan beberapa struktur seperti tangga dan balok dan juga kolom di Revit ini. Karena ini cuma masih 3 lantai ya, kita tambahkan kembali elevasinya untuk elevasi atapnya. Saya kembali juga semua dari kolomnya itu kita sampai ke level 6. Untuk gridnya kita ke ataskan. Juga grid yang sebelah satunya kita ke ataskan. Kita bisa lihat di 3D. Kita copy kembali kolom-kolomnya. Kita bisa pakai scope untuk memotong. Screen view. Ini kita bisa copy ke lantai 6. Kita bisa lihat kembali di lantai atapnya.
sudah terdapat. Untuk selanjutnya kita akan merencanakan pondasinya, di mana untuk gedung 4 lantai itu biasanya menggunakan pondasi, yaitu pondasi pile cap ataupun pondasi pancang. Di mana untuk pile capnya sendiri kita sudah dapat menggunakan dari bawaan dari Revit-nya itu sendiri. Kita di satu struktur kita bisa langsung ke Slated. Kita dapat mencari struktural foundation, di mana kita akan menggunakan eh, 8 file cap ataupun berapa aja. Ini sudah terdapat pilihannya. Kita coba menggunakan 4 saja. Sini sudah kita dapat gunakan ya. Kita langsung ke top file capnya aja. Nah, ini di top file capnya belum kita atur tadi. Nah, file cap kita tempatkan eh, pondasi di step gripnya. Sama dengan yang tadi, kita dapat mempercepat pekerjaan menggunakan add grip. Terus kita pencet kontrol. Nah, maka kita sudah mendapatkan file capnya dan juga borok file yang akan kita gunakan. Untuk dimensinya sendiri, kita dapat mengatur berapa berapa ketebalan fondasinya, berapa lebar file capnya, panjang file capnya, dan juga dapat mengatur diameter file capnya. Kita coba menggunakan bawaan dari ini saja, di mana kita sudah mendapatkan eh, perencanaan struktur di gedung 4 lantai. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan penulangan, kita dapat eh, menggunakan detail penulangan, mana kita harus terlebih dahulu memotong. Kita menemukan section. Nah, untuk sectionnya ini kita bisa gunakan untuk memotong eh, dari tanah itu sendiri. Kita coba motong sampai dari ini sampai sini. Maka kita bisa lihat go to view. Kita bisa melihat potongan gambar yang sudah kita buat seperti ini. Nah, dengan section section tadi kita sudah mendapatkan gambar potongan dari bangunan kita. Untuk tampilannya bisa kita ubah-ubah dari tekstur, dari realistik dan segala macam. Setelah itu kita dapat merencanakan tulangan. Contohnya di kolom aja ya, di mana kita dapat merencanakan tulangan kolomnya. Bisa kita potong lagi. Sebentar, ini bukan section. Bentar. Bisa di call out, kita di wall section. Harus bentar. Di call out. Nah, kita dapat memunculkan tulangan itu di denah detail yang sudah kita buat. Kita dapat pencet kolomnya, kita pilih rebar,
Nah, karena untuk file rebarnya masih kita belum masukkan ya untuk project ini, berarti kita masukkan terlebih dahulu. Kita pilih struktural rebar. Struktural rebar shape, kita pilih semuanya saja. Pen- Ini mohon bersabar karena masih loading. Untuk yang family-nya sudah satu tipe, tahunnya sama dengan tipe Revit-nya, itu biasanya lebih cepat. Nah, untuk menampilkan tipe-tipe rebarnya, kita bisa pilih titik tiga yang ada di sini. Nah, eh, karena kita akan membuat penurunan kolom, kita akan membuat terlebih dahulu untuk tulangan sengkangnya. Di sini terdapat MT1. Nah, untuk detailnya kita bisa pilih ini. Kita bisa. Nah, untuk dimensi dari tulangannya itu sendiri, kita bisa atur di sama dengan yang tadi di edit type. Kita akan gunakan diameter berapa, terus eh, band diameternya berapa, terus untuk tekunnya gimana, itu kita bisa atur di edit tab yang tadi. Kita coba pakai tab yang sudah disediakan di Revit-nya ini, menggunakan diameter 12 ulir ataupun 12,7. Kita pilih current work plan. Jika tidak muncul di current work plan, kita bisa coba satu-satu, entah di near cover reference ataupun far cover reference. Karena kita sudah muncul di current work plan, langsung saja di current work plan, kita pilih saja di sini. Maka kita sudah membuat tulangan eh, sengkang dengan diameter 12,7. Untuk menentukan selimut betonnya, kita dapat mengatur dengan mengklik terlebih dahulu kolom yang akan kita buat, pilih struktur, terus pilih cover. Situ kita bisa pilih berapa tebal selimut beton yang akan kita gunakan. Seperti ini, untuk bawahnya sendiri itu setebal 2,5 cm. Kita pilih ini saja. Oke. Semisal ini diganti dengan 50 cm, dengan 50 cm, 5 cm, itu sudah otomatis teratur gitu. Jadi tebal semuanya itu setebal 5 cm. Kita coba edit lagi covernya di 2 2,5 cm. Ya, sebentar 25 mili. Maka tebal selimut yang akan kita gunakan itu setebal 2,5 cm. Nah, untuk eh, jumlah dari tulangan sekalinya kita bisa atur menggunakan layout. Ini single. Single merupakan jumlahnya satu. Kita dapat memilih yang lain menggunakan maximum spacing ataupun jarak antar sengkangnya. Di mana kita bisa atur jaraknya, contohnya 15 cm, maka jumlahnya, maka jarak antar sengkangnya itu 15 cm. Setelah itu kita akan membuat tulangan utamanya, sama yang tadi kita rebar.
Kita pilih tulangan yang lurus saja. Nah, karena ini eh, mendapatkan eh, contohnya seperti ini ya, kita langsung eh, ubah-ubah di bagian placement. Ini parallel to cover. Nah, seperti ini. Dikarenakan tekuannya ini terlalu besar, maka kita akan atur menjadi 12,7 semuanya. Kita ganti 12,7 semuanya. Nah, kita dapat rebar kembali. Kita dapat menggunakan 3 rebar, fixed number, 3 rebar di atas. Kita pilih tentacle to cover. Sebentar. Pen. Kita coba di sini terlebih dahulu. Sebentar. Kita coba satu-satu aja ya. Situ kita bisa CO, kita bisa geser sedikit. Kita bisa copy ke bawah. Kita bisa select ya, kurang ke bawah, dikebawain. Di situ kita bisa menggunakan tulangan tengahnya, CO, maka tulangan kolom sudah kita buat. Untuk mengetahui bentuknya seperti apa, kita pilih visibilnya dulu, kita pilih semuanya, select all bar, pilih tulangan di semuanya, kita pilih view visibility, kita tampilkan di 3D. Maka kita sudah dapat melihat di 3D bentuk tulangannya seperti ini. Kita kolomnya mungkin copy ya seperti yang tadi. Kita pilih kita copy ke setiap lantainya. Sebentar, sebentar. Kita bisa lanjut panjangkan manual. Ini ke bawah ya teman-teman.
Coba kita di level 2 lagi, jadi semua kolomnya. Oh, sebentar, sebentar. Nah, dapatnya seperti ini. Gimana sudah terdapat tulangan singkangnya untuk eh, diperpanjang kita bisa manual sampai ke atas. Oke, terus kita kita sabar terlebih dahulu soalnya ini tidak bisa dipercepat ya langsung otomatis. Kita panjangkan manual. Bagian belakang tapi juga satu persatu. Kita tinggal ini itu. Nah, kalau sudah bisa kita percepat dengan klik kolomnya, terus kita project rebar, kita bisa pilih semua kolom yang sudah kita buat. Maka semua kolom, sebentar, sebentar. Kita ke sini lagi. Di ini coba.
Sini. Terus kita bisa lihat apakah sudah terdapat di semuanya. Baru kita coba lagi. Oke, sudah terlihat. Yang sana belum ya. Coba lagi di level 2 di property bar. Nah, maka sudah terdapat tulangan di setiap kolomnya. Bentuknya seperti ini. Untuk baloknya sendiri sama dengan yang tadi, kita bisa menekan section. Di mana kita eh, pilih baloknya, kita rebar. Ini wireframe. Hmm. Untuk menyembunyikan ini kita sembunyikan terlebih dahulu di elemen. Coba lagi. Elemen. Sebentar. Coba kita buat di potongan ini aja. Di view, wall section, kita buat di balok sini. Fine. Di wireframe aja. Di situ kita bisa pilih baloknya. Untuk rebarnya kita sembunyikan terlebih dahulu. Sebentar, ada kesalahan teknis. Nah, kita bisa membuat tulangannya seperti tadi. Kita bisa pilih baloknya, dari bar. Habis itu kita buat begelnya. Bentar. Karena tadi bar, kita bisa recover sebentar. Kita coba satu persatu. Kita bisa sebentar. Kita bisa di call out dulu. Udah. Ini masih belum muncul. Coba pilih yang lurus dulu. Kita di section 2. Coba.
Oh, kita lihat terlebih dahulu ribarnya. Kita info. Oh, ribar. Kita bisa pilih backgroundnya sama kayak tadi dengan diameter 12,7 yang sudah kita buat tadi. Tapi ini maka kita dapat munculkan, coba kita munculkan semuanya. Head and view kategori. Nah, maka kita dapat membuat tulang utamanya. Kita pilih kolomnya tadi. Nah, dulu. Nah, kita bisa select hostnya, kita bisa rebar, kita bisa cari yang lurus. Kita flash parallel tuh. Nah, kita sudah membuat tulangannya. Kita coba lihat di 3D-nya. Di mana tadi tulangan yang sudah kita buat. Oke, di sini. Kita visibility di 3D. Ini untuk sengkangnya kita bisa gunakan jarak antar sengkang meskipun spacing di 150 mili. Nah, sebentar. Nah, untuk penurunan bloknya sudah selesai. Kita dapat seperti yang tadi menggunakan sebentar prograde rebar. Kita dapat memilih sebentar. Kita dapat memilih dan mengcopy pengulangan sesuai dengan apa yang ada.
Itu salah satu ya, atau kita untuk progres di bar ini, tulangan dapat menyesuaikan dengan dimensi dari betonnya, di mana dapat menyesuaikan tersebut dalam artian jika terdapat perbedaan dimensi, maka tetap akan mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat dalam pada balok yang pertama, di mana seperti terdapat perbedaan dimensi, maka aturannya seperti aturannya akan tetap. Jaraknya akan tetap 15 cm dan juga jarak-jaraknya seperti itu. Kita sabar dulu, kita pilih semuanya. Ini ya, mungkin. Oh, jadi untuk ribetnya tadi jangan lupa di enter ya teman-teman, jangan di escape. Karena kan kalau di escape seperti yang saya alami, ini harus mengulang kembali. Mungkin lanjut saja di step selanjutnya ya. Nah, di mana untuk step selanjutnya, eh, semisal sudah sudah di copy semua, kita dapat mengetahui volume-volume yang ada di pekerjaan kita, seperti volume betonnya dan juga volume pondasinya dan juga volume tangganya. Contoh untuk pengetahuan dari volume dari eh, beton kolomnya seperti itu. Kita pilih di schedule, di view schedule, kita dipilih di struktural kolom. Untuk kolom kita dapat menampilkan volumenya dan juga sebentar, mungkin dari struktural materialnya. Maka kita dapat mengetahui di mana eh, volumenya itu sekitar 3,55 per kolomnya. Untuk dijumlahkan semuanya, kita dapat filter ini berdasarkan volume. Ini bentar, volume di footer total only, dan juga untuk volumenya kita calculation total, di mana untuk totalnya sendiri untuk volume betonnya itu 70,47 ditambahkan 14,19. Sama halnya dengan tulangannya tadi yang sudah kita buat, kita dapat memunculkan panjang-panjang dari tulangannya. Contohnya view schedules, habis itu struktural ribbal, bar diameter, bar length, habis itu, nah kita coba di tipe. Nah, maka kita dapat eh, mengetahui panjang-panjang dari besi yang sudah kita gunakan.
kita dapat mengatur dimensinya. Kita pilih format unit di unchecklist. Kita dapat menggunakan satuan meter. Untuk ketelitaannya kita dapat 3. Nah, untuk menggunakan semuanya kita dapat sorting and group sama dengan ini tadi. Bar length, footer, title and totals. Bar length-nya kita kalkulasi total. Maka kita dapat mengetahui panjang-panjang dari tulangannya. Dan dari data mentah ini kita dapat memasukkannya di dalam BOQ, RAB, dan segala macam. Di sini terdapat 22.000 meter, besi 13, dan lain-lain. Seperti itu. 190 meter. Di mana dari sini kita dapat mengeluarkannya, menjadikan output volume dari pembesian dari pekerjaan kita. Seperti itu. Mungkin, lalu tes. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Ini ada yang ngikutin sambil coba di itu nggak? Kemarin ada yang dapat asdosnya Mas Fahmi buat Konsbank. Jadi mungkin eh, untuk yang sudah disampaikan sama Mas Fahmi hari ini itu next level Konsbank yang kemarin ya. Jadi kalau kemarin teman-teman eh, mau bangun gedung 4 lantai memerlukan waktu yang cukup lama. Sekarang ini tadi demonstrasi belum ada 2 jam, tapi sudah bisa menghasilkan gedung 4 lantai beserta penurangannya. Dan juga udah bisa mengeluarkan apa namanya BOQ-nya atau Bill of Quantity volume yang nanti mungkin teman-teman akan gunakan ketika menghitung RAB. Eh, ini teman-teman yang semester sekarang udah masuk perhitungan RAB belum? Ini mana nih orang-orangnya? Ayo silakan dinyalakan kameranya sambil kita foto juga sebagai bukti pelaksanaan. Ayo mana nih yang lain? Coba dinyalakan kameranya eh, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, karena ini kan
kita harus LPG nih ke LP2M. Ya, mungkin bisa minta tolong di screenshot Bu Hilma mungkin. Iya, Bu. Sudah. Oh, sudah. Ini nanti untuk link apa ini videonya akan saya upload di YouTube. Kemudian linknya akan saya share di grup WA. Barangkali nanti teman-teman Anda yang membutuhkan materi ini atau tadi penjelasannya kan terlalu cepat, jadi teman-teman nggak bisa ngikutin. Nanti bisa diikutin sama eh, lihat YouTube gitu. Karena yang disampaikan hari ini itu nanti mungkin buat teman-teman yang sekarang sedang menempuh semester berapa ya? Yang ini saya wajibkan kan teman-teman kelas pemetaan yang kemarin kosong ya, itu semester 3. Dan nanti kaitannya dengan bikin BOK, terus barangkali nanti ada yang TA-nya struktur, terus buat penulangan atau mata kuliah beton, ini sangat amat bermanfaat. Jadi yang kemarin kita pakai AutoCAD biasa, kita memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan pemodelan dan lain sebagainya. Ini dengan Revit, kita bisa melakukan pemodelan hanya dalam waktu 1,5 jam udah dapet eh, 4 lantai. Kemarin kita menghitung untuk membuat tangga satu-satu, dihitung selisihnya, kemudian digambar satu-satu. Ini tadi sudah ada apa namanya tools yang bisa langsung membuat tangga untuk antar lantainya. Terus untuk penulangannya juga kalau kemarin kita masih menghitung satu-satu, menggambar satu-satu, sengkangnya juga. Terus ini tadi dijelaskan bahwa ada dengan Revit ini untuk penulangan bisa langsung menggunakan tools dan juga bisa langsung keluar BOK-nya. Oke, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih juga Mas Fahmi juga sudah menyempatkan memberikan materi untuk teman-teman baik yang dari UNEDS maupun di luar UNEDS. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.